Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Raihan Permana. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dongkrak hidrolik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Fisika di dalam dongkrak hidrolik. Fisika di dalam dongkrak hidrolik sebenarnya cukup sederhana. Silinder hidrolik bekerja dengan prinsip Pascal. Artinya, cairan di dalam wadah tidak dapat dimanfaatkan. Sehingga, tekanan di dalam wadah serupa di setiap titik. Jika Anda menyambungkan silinder yang lebih kecil dan silinder yang lebih besar, sama seperti di dongkrak hidrolik, dan menerapkan gaya kecil ke silinder kecil, tekanannya juga akan sama di silinder yang lebih besar. Namun, dengan menerapkan gaya ke silinder kecil, tekanan di silinder yang lebih besar akan sama. Tetapi, keluaran gaya akan lebih besar karena area piston silinder kedua lebih besar. Gaya dapat dihitung dengan rumus yaitu gaya sama dengan tekanan dikali luas penampang. Di mana tekanan di dua silinder sama, tetapi luas permukaan bertambah. Karena perbedaan antara luas permukaan kedua silinder meningkat, karena semakin besar output gaya potensial dari silinder yang lebih besar. Prinsip kerja dongkrak hidrolik yang digunakan pada engine hoist pada dasarnya sama. UDI terdiri dari dua silinder, satu lebih kecil dan satu lebih besar. Dan beban diangkat dengan menerapkan gaya kecil pada silinder kecil yang berlipat ganda pada silinder yang lebih besar, memungkinkan untuk mengangkat ram secara perlahan. Bagian dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik yang digunakan pada mesin tersedia dalam berbagai kapasitas dan ukuran pengangkatan, dan biasanya tergantung pada kapasitas pengangkatan maksimum. Misalnya, pengangkatan mesin dengan kapasitas pengangkatan maksimum 2 ton atau 4000 lb kemungkinan akan dilengkapi dengan ram hidrolik yang memiliki kapasitas maksimum 8 ton, yaitu 16000 lb. Kita dapat melihat praktik ini pada banyak unit pengangkat. Kapasitas angkat ram 4 kali lebih besar dari total kapasitas pengangkatan seluruh pengangkat mesin. Dongkrak hidrolik yang digunakan pada mesin memiliki bagian yang mirip dengan dongkrak hidrolik lainnya. Perbedaan utamanya dongkrak ini lebih tinggi-tingginya, sehingga ram dapat mengangkat bom kerekaan di ketinggian yang lebih tinggi. Dongkrak terdiri dari sebuah silinder, di mana fluida hidrolik ditahan. Di sekitar silinder tersebut terdapat ruang oli. Oli digunakan sebagai fluida hidrolik karena juga melumasi bagian dongkrak yang lain. Di dalam silinder ada ram yang digerakkan ke atas atau ke bawah dengan menaikkan atau menurunkan tekanan oli di dalam silinder. Di bagian bawah ram di dalam silinder ada piston yang disegel dengan benar agar tekanan tidak melewati sisi lain. Di atas ram, bom hoist dipasang. Jadi, menompa dongkrak atau menaikkan dongkrak. Ada beberapa mesin cuci tembaga yang lebih kecil. Di sisi dongkrak hidrolik terdapat sistem pompa yang memindahkan oli dari satu silinder ke silinder lainnya. Sistem pemompaan terdiri dari silinder pompa, soket pegangan yang dimasukkan ke dalam soket pegangan, dan bertenaga tangan untuk memberikan tekanan dalam silinder. Dan cincin kecil lainnya, pin, sambungan, dan bola baja untuk menutupi silinder pompa dan mesin cuci. Secara keseluruhan, dongkrak hidrolik adalah perangkat yang cukup sederhana saat melihat konstruksinya, tetapi mampu mengangkat beban yang sangat besar. Wow, memberikan gaya yang relatif kecil padanya. Cara kerja dongkrak hidrolik. Dari perspektif pengguna, saat bekerja dengan dongkrak hidrolik, Anda perlu memasukkan batang memompa logam ke dalam gagang soket dan memompanya, yang akan mendorong ram ke atas dan menaikkan bom dengan beban terpasang di ujungnya. Untuk menurunkan beban, Anda perlu membuka kartu pembuangan yang terletak di dasar dongkrak. Tapi, apa yang terjadi dalam silinder saat mengerjakan dongkrak?
Nah, pada dasarnya prinsip Pascal yang sama digunakan untuk mengangkat beban. Saat Anda mengaktifkan sistem pompaan dengan memasukkan batang pompa ke dalam gagang soket dan memompanya, fluida hidrolik yaitu oli didorong oleh silinder melalui katup satu arah, memberikan tekanan ke fluida saat mengisi silinder. Fluida hanya dapat mengalir balik dari silinder melalui valve yang lain yang diblok oleh bola baja. Untuk membukanya, Anda harus membuka blade valve yang terletak di bagian bawah ram. Karena katup satu arah tidak memungkinkan fluida kembali, tekanan di dalam silinder terbentuk saat dongkrak sedang dipompa. Tekanan di dalam silinder mengeluarkan gaya dan mengangkat piston dan rem ke atas, memungkinkan untuk mengangkat beban berat dengan terus-menerus, menerapkan gaya kecil di silinder kecil, yang dikalikan dengan silinder yang lebih besar. Pada dasarnya, semakin besar silindernya, semakin banyak bobot yang bisa Anda angkat, yang memungkinkan untuk mengangkat beban yang sangat berat hanya dengan menggunakan mekanisme pompa tangan. Nah, silinder hidrolik digunakan pada perangkat mekanis di sekitar kita loh. Dari rem mobil hingga banyak peralatan hidrolik yang tidak hanya mengangkat, tetapi juga mendorong, mengebor, memotong, menghancurkan, dan melakukan semua jenis gerakan lainnya. Prinsip kerja semua perangkat yang menggunakan silinder hidrolik ini sangat mirip. Yang membedakannya hanyalah penggunaan spesifik dan jumlah gaya yang dikeluarkannya, yang menentukan seberapa kuat struktur perangkat tersebut untuk menahan tekanan tinggi di dalam silinder. Nah, itu tadi adalah cara kerja dongkrak hidrolik. Sangat seru ya. Semoga para penonton bisa dapat memahami apa yang saya sampaikan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.